Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera dan salam hangat untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya dalam kesempatan katekese liturgi hari ini, Senin 9 November 2020, dengan pembahasan fungsi nyanyian pembuka dalam perayaan Ekaristi. Dalam pedoman umum Misale Romawi, bukunya seperti ini, ada 4 fungsi atau tujuan nyanyian pembuka dalam perayaan Ekaristi. Yang pertama, membuka perayaan Ekaristi yang ditandai dengan ajakan dan kata-kata dirijen. Lalu yang kedua, membina kesatuan umat yang berhimpun. Karena umat yang hadir ada dari berbagai budaya, suku, dan bahasa. Lalu yang ketiga, mengantar umat masuk ke dalam misteri iman sesuai dengan masa liturgi atau pesta yang dirayakan. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni mengiringi perarakan imam beserta para pembantunya atau para petugas liturgi. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang muncul kerap kali adalah pertanyaan pertama, bagaimana cara pembawaannya? Nyanyian pembuka dibawakan silih berganti oleh paduan suara atau kor dan umat, atau bersama-sama oleh penyanyi dan umat. Dapat juga dinyanyikan seluruhnya oleh umat atau oleh paduan suara atau kor saja. Lalu pertanyaan kedua, seberapa panjangnya nyanyian? Panjangnya nyanyian sebaiknya selaras dengan lamanya perarakan. Jangan sampai nyanyian sudah selesai, sementara perarakannya baru sampai di tengah ruang ibadat. Kalau nyanyian sudah berakhir, tetapi imam masih belum siap di kursi imam, maka sebaiknya dilanjutkan dengan iringan musik instrumental. Namun, perlu diperhatikan bahwa sebaiknya nyanyian atau instrumental itu sudah berakhir menjelang tanda salib. Pertanyaan ketiga, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemilihan nyanyian? Dalam pemilihan nyanyian yang perlu diperhatikan adalah 1. Tema misteri iman dan pesta yang dirayakan. Dalam hal ini, kutipan antifon pembuka yang tersedia dalam buku misa dapat dijadikan acuan tema perayaan Ekaristi pada hari itu. Yang kedua, penyambutan seorang pemimpin, yakni Kristus sendiri. Serta yang ketiga, suasana kegembiraan. Karena itu, bacalah baik-baik syair atau teks nyanyiannya sebelum melanjutkan pemilihan untuk dijadikan nyanyian pengiring atau perarakan masuk. Pertanyaan yang keempat, lalu apakah harus ada nyanyian pembuka? Jawabannya adalah tidak harus, dan tergantung pula pada sifat perayaannya. Misalnya dalam perayaan Ekaristi harian, pada umumnya tidak ada nyanyian karena dengan alasan untuk menghemat waktu. Lalu jika tidak ada pun sudah tersedia penggantinya, yaitu antifon pembuka. Antifon pembuka ini bisa dibawakan oleh seluruh umat secara bersama atau beberapa orang saja, ataupun seorang pembaca dan bahkan oleh imam sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Demikianlah katekese liturgi kita seputar fungsi nyanyian pembuka dalam perayaan Ekaristi. Semoga Roh Kudus membantu kita dalam menerapkannya. Amin.